Halo Sobat Studi, bertemu lagi dengan Teti. Hari ini Teti akan membahas tentang ekonomi syariah seputar perdagangan luar negeri. Nah, di sini Teti akan membahas mengenai perdagangan dalam perspektif Islam. Hukum asal dari perdagangan adalah mubah atau boleh bagi setiap individu. Kebolehan itu dengan ketentuan harus mengikuti rukun dan syarat jual beli. Negara tidak melakukan supervisi secara langsung, tetapi hanya secara umum. Negara hanya menjaga agar pelaku perdagangan tidak menyimpang ketentuan syarak dan memberi sanksi pada pelanggarnya. Dengan adanya hakim dan polisi, negara boleh intervensi pasar. Penentuan harga dikembalikan kepada kedua belah pihak sesuai asas saling ridho. Negara tidak boleh melakukan intervensi dalam proses transaksi jual beli, khususnya dalam penentuan harga, seperti mematok harga untuk komoditi tertentu. Nah, adapun perbedaan perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri yaitu aktivitas jual beli yang dilakukan antar umat yang sama dalam suatu negara. Nah, aktivitas ini tidak membutuhkan campur tangan negara. Secara khusus hanya pengarahan secara umum agar bisa memaksa individu agar terikat dengan hukum syariah dalam jual beli. Adapun perdagangan luar negeri yaitu aktivitas jual beli yang berlangsung antar bangsa dan umat yang berbeda negara. Nah, dalam hal ini jelas negara akan campur tangan, yaitu mengizinkan atau melarangnya komoditi tersebut dikeluarkan. Adapun asas perdagangan luar negeri adalah pedagangnya, bukan komoditinya. Warga negara bebas melakukan ekspor impor komoditi apapun asalkan halal atau tidak membahayakan, tanpa harus ada izin dari negara. Negara hanya membuka perjanjian perdagangan, tidak boleh menetapkan komoditi tertentu saja dan tidak boleh membatasi dengan kuota. Bea cukai tidak boleh diambil untuk warga negara Islam terhadap komoditi apapun. Dalilnya, tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai. Pengenaan cukai warga asing diperlakukan sesuai dengan yang dikenakan terhadap warga negara Islam ketika memasuki negara asing tersebut, bersifat resiprokal atau biasa. Nah, adapun pelaku perdagangan luar negeri, pelaku bisnis yang keluar masuk wilayah negara Islam ada 3 kelompok. Yang pertama, warga negara Islam, baik muslim atau ahlul zimmah, orang-orang kafir muahid, serta orang-orang kafir harbi. Tujuan perdagangan luar negeri, yang pertama, memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, serta menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja. Melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi dapat dikatakan bahwa Islam pun memandang bahwa perdagangan luar negeri itu memang diperlukan dan bahkan dibolehkan dengan syarat bahwa tidak melanggar aturan atau syariat Islam, asalkan itu bermanfaat dan halal, itu boleh dilakukan dan bahkan menjadi maslahat kan bagi para pelaku perdagangan atau usaha dan untuk orang-orang yang menikmati hasil komoditi tersebut. Paling itu saja yang mendapat Teti sampaikan, kita sharing. Sampai bertemu lagi. Ya.